Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusiani, saya calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Rembang, koneksi antar materi modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Perkenalkan, beliau fasilitator hebat kami yaitu Ibu Ebah Suhaibah dan pengajar praktek kami Ibu Marpuah. Tujuan pembelajaran khusus calon guru penggerak mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Pertanyaan yang pertama yaitu, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan di masyarakat sekitar sekolah. Jawabannya yaitu, pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah dapat disimpulkan menjadi dua. Yang pertama yaitu pendekatan berbasis kekurangan atau masalah yang disebut deficit based thinking, yaitu pendekatan yang memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. Berdasarkan pendekatan ini, pandangan yang dilakukan dimulai dari ketidaknyamanan. Pendekatan ini lebih mengarah bagaimana kita menciptakan solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di sekolah. Dan yang kedua adalah pendekatan berbasis aset atau asset based thinking. Pendekatan ini adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Catherine Kramer, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri. Pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan dan mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Keselarasan dan keharmonisan pada sekolah dapat terwujud apabila kita mampu memanfaatkan sumber daya yang ada dan kita wujudkan menjadi sebuah aset. Yang termasuk dalam kelompok biotik adalah murid, guru, kepala sekolah, pengawas, dan komite sekolah. Faktor-faktor dalam kelompok abiotik adalah sarana prasarana dan keuangan. Faktor biotik dan abiotik merupakan aset dari sekolah. Kemandirian dari suatu komunitas untuk dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapinya dengan bermodalkan kekuatan dan potensi yang ada di dalam diri mereka sendiri disebut pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Pendekatan berbasis aset ini sangat cocok diterapkan di sekolah karena banyak sekali aset yang dapat dijadikan kekuatan untuk menciptakan sekolah menjadi lebih baik. Adapun 7 aset yang ada yaitu modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, modal agama, dan budaya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Jawabannya, pengelolaan sumber daya yang tepat dan dapat membantu proses pembelajaran yang berkualitas melalui diskusi atau kolaborasi dengan komunitas sekolah. Bukan hanya pemetaan sumber daya saja yang terbentuk, namun ide atau gagasan baru yang muncul dalam mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, aktif, serta aman. Pengelolaan sumber daya yang tepat dan dapat mendorong proses pembelajaran di kelas menjadi lebih berkualitas merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah, yakni sekolah sebagai satuan pendidikan yang mempunyai hak mengatur, melaksanakan dan mengawasi kegiatan pendidikan agar efisien dan efektivitas penyelenggara pendidikan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Sehingga sebagai komunitas dapat melakukan pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA yang menitik beratkan pada kemampuan, pengalaman, pengetahuan, dan hasrat yang dimiliki oleh anggota komunitas
yang dijadikan sebagai kekuatan untuk maju dan berkembang. Sehingga sekolah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mendorong pada proses pembelajaran di kelas menjadi lebih berkualitas. Maka sekolah dapat menerapkan model pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA, yaitu 7 model atau aset utama ini merupakan salah satu alat yang dapat membantu menemukanali sumber daya yang menjadi aset sekolah, dan ketujuh aset ini saling beriringan satu sama lain. 7 modal utama yaitu yang pertama modal manusia. Ada kepala sekolah, pengawas, guru, orang tua, dan murid, serta tenaga kependidikan. Yang kedua modal manusia, yaitu pemanfaatan modal sosial. Dalam hal ini dapat melalui kerjasama dengan KKG untuk meningkatkan kompetensi sekolah. Yang ketiga modal fisik, bangunan dan sarana prasarana yang dapat dimanfaatkan sesuai bentuk dan pemanfaatannya. Yang keempat yaitu modal lingkungan atau alam, modal yang sangat berharga untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Yang kelima yaitu modal finansial, sangat perlu dipertimbangkan karena untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas perlu adanya perencanaan yang matang. Yang keenam yaitu modal politik, kerjasama dengan pihak luar seperti dukungan dari Puskesmas, Babinsa, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu modal agama dan budaya, untuk membantu proses pembelajaran menjadi lebih berkualitas, yakni dengan adanya warga sekolah dan lingkungan religius, adanya tokoh agama baik dari lingkungan sekolah maupun lingkungan sekitar dan terlibat aktif dalam komunitas keagamaan dan budaya daerah setempat. Pertanyaan selanjutnya yaitu berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Jawabannya, keterkaitan materi dengan modul lainnya antara lain, yang pertama dengan modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantoro. KHD melalui filosofinya yang mengungkapkan tujuan pendidikan, bahwa pendidikan merupakan kegiatan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sehingga guru sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Guru harus cerdas mengelola dan menggali kemampuan muridnya atau model manusia, menyesuaikan kodratnya agar dapat nyaman dan bahagia dalam proses pembelajarannya. Kaitan dengan nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nilai positif yang digunakan untuk mengelola sumber daya agar tepat guna dan tepat sasaran sehingga bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Peran guru penggerak yaitu memimpin pembelajaran dan mewujudkan kepemimpinan murid. Yang ketiga yaitu keterkaitan dengan visi guru penggerak. Merancang visi yang berpihak pada murid serta merancang prakarsa perubahan dengan inquiry apresiatif dengan bagja. Guru harus mampu mengidentifikasi potensi dan kekuatan yang dimiliki setiap murid agar segera dapat diberdayakan dan dimaksimalkan dalam pencapaian prakarsa perubahan. Yang keempat yaitu keterkaitan dengan budaya positif. Budaya positif di kelas dan di sekolah perlu diciptakan agar dapat mendukung pembentukan karakter murid yang diharapkan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah, guru perlu memahami aset yang dimiliki sehingga penerapan budaya positif itu lebih optimal. Semua komponen diharapkan dapat terlibat, khususnya guru sebagai manajer dalam menghadapi suatu masalah. Melalui kebiasaan baik yang berbudaya ini dapat dijadikan aset bagi sekolah. Yang kelima yaitu keterkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Guru dapat melakukan pembelajaran dengan memenuhi kebutuhan siswa, kesiapan dan profil belajar. Pemetaan dan pengelolaan sumber daya dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa.
Keterkaitan yang keenam yaitu dengan pembelajaran sosial emosional. Kompetensi sosial emosional yang dimiliki guru dan murid menjadi pendukung dalam setiap tindakan yang dilakukan. KSE diperlukan ketika kita mengelola sumber daya. Yang ketujuh yaitu keterkaitan dengan kucing. Kucing diperlukan untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai tujuan melalui pembekalan kemampuan pemecahan permasalahan dengan mengoptimalkan potensi diri. Kucing sangat diperlukan dalam menggali masalah dan potensi murid atau siswa untuk mendapatkan sebuah solusi dari masalah yang dihadapi siswa atau murid terkait dengan pemanfaatan sumber daya. Yang kedelapan yaitu keterkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pengambilan keputusan diharapkan melalui pertimbangan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 tahapan pengujian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, berpusat dalam mengelola sumber daya agar tidak keluar dari norma dan tata peraturan yang ada. Pertanyaan selanjutnya yaitu ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Sebelum saya mempelajari modul 3.2 dalam menghadapi sesuatu itu melihat dari kekurangan atau masalah tanpa melihat potensi dan aset yang ada. Tetapi setelah saya mempelajari modul 3.2, pola pikir atau mindset saya ini berubah. Sekarang saya lebih mengedepankan cara berpikir berbasis aset. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 3.2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.